Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini memberikan motivasi kita untuk hidup lebih semangat lagi. Karena di hari-hari ini diperlukan orang yang punya kekuatan untuk hidup, semangat hidup. Mengapa saya sampaikan firman Tuhan pada hari ini tentang semangat hidup untuk bekerja? Karena perintah Tuhan dari awal penciptaan kepada Adam dan Hawa adalah untuk bekerja. Jadi bekerja itu bukan hal yang baru setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya, saya berpikir dulu bahwa karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia harus bekerja keras. Ternyata tidak, saudara. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan juga sudah memerintahkan manusia untuk bekerja. Firman Tuhan yang menjadi landasan pada hari ini, yang menjadi renungan itu saya ambil dari Kejadian 2 ayat 15 dan Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 2 ayat 15 saya akan bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi pertama Kejadian 2:15 jelas Tuhan menempatkan manusia itu si Adam dan menempatkannya Taman Eden dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada kata mengusahakan dan memelihara. Apa artinya saudara yang kasih dalam nama Yesus? Sekalipun pada saat itu Adam belum jatuh dalam dosa, tetapi Adam sudah bekerja. Adam sudah mengusahakan taman itu untuk dipelihara. Jadi jangan berpikir kalau kita bekerja itu karena kutuk, tidak. Memang itu adalah landasan untuk kita hidup. Bekerja adalah memang pekerjaan kita. Mengapa? Karena hakikat penciptaan manusia, saya katakan hakikat penciptaan manusia, dalam Kejadian 1 ayat 26 saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi artinya memang Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa. Mampu menguasai kehidupan. Mampu menguasai masalah. Jadi manusia harus bekerja. Ya. Jadi dari dua ayat tadi, sebelum manusia jatuh dalam dosa, hakikat penciptaan manusia harus bekerja. Berkuasa. Bukan hanya mengusahakan, tetapi berkuasa. Mempunyai power. Itulah hakikat penciptaan manusia. Jadi manusia harus bekerja. Ya, manusia harus bekerja. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Mengapa begitu manusia harus bekerja? Karena memang Tuhan menempatkan manusia di bumi itu untuk mengelola bumi. Untuk mengerjakan dan mengelola apa yang menjadi sumber daya bumi ini kita kelola dengan baik. Tuhan sudah menyediakan. Kalau kita lihat Kejadian 1, Tuhan sudah menyediakan semua yang manusia butuhkan. Ekosistem yang ada sudah Tuhan sediakan. Tinggal manusianya mengolah. Nah, diperlukanlah sumber daya manusia yang handal. Ya, kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 26, manusia diciptakan tadi menurut gambar dan rupa Allah. Artinya Tuhan sudah memberikan fasilitas manusia itu menjadi manusia yang handal. Jadi manusia harus bekerja dengan kehandalannya. Dan fasilitas Tuhan sudah Tuhan berikan. Tinggal manusia mampukah mengolah kehidupan ini. Manusia harus bekerja. Ini temanya, manusia harus bekerja. Tidak ada lagi istilah karena manusia jatuh dalam dosa baru dia bekerja keras. Tidak. Manusia memang harus bekerja. Manusia harus bekerja.
Jadi kalau saya melihat ada orang yang malas, orang yang bermimpi, yang maksudnya bermimpi tetapi dia tidak melakukan apa-apa, hanya bermimpi saja, itu juga bukan hakikat penciptaan manusia dan bukan manusia yang sesuai dengan keinginan Tuhan tentunya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, begitu banyak firman Tuhan yang menegur bagi orang-orang malas. Ya, saya akan kupas dulu 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau nggak bekerja, jangan dia makan. Jangan dia makan. Ayat 11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, tidak sibuk bekerja tapi tidak tertib hidupnya, tidak sibuk bekerja dan hal-hal yang tidak berguna dia kerjakan. Gosip, bikin hoax, ya. Hari ini saya mau tegur mulai firman Tuhan renungan pada hari ini. Kenapa saya sampaikan? Karena kita melihat, sebagai hamba Tuhan saya melihat, ya di tengah-tengah seperti kondisi seperti ini, kita tetap bekerja. Ya, walaupun bekerja dari rumah, kita memberikan inovasi, breakthrough, bikin terobosan yang baru. Ya, saya melihat ya sekarang banyak orang yang menjual makanan melalui online. Tidak putus untuk hidup, untuk bekerja maksud saya. Banyak hal yang membuat inovasi. Ya mungkin hari-hari ini zaman semakin modern. Memang Tuhan izinkan adanya COVID-19. Saya katakan Tuhan izinkan ada COVID-19 supaya orang punya inovasi ke depan. Apa yang kita harus lakukan ke depan dengan kondisi seperti ini? Ya, tidak melulu dengan offline, sekarang semua serba online. Perlu inovasi dan bekerja. Jangan menghabiskan waktu dengan gadgetmu yang tidak berguna. Bikin berita-berita posting yang tidak berguna. Nah, kita bekerja mengejar inovasi-inovasi yang baru. Apa yang kita lakukan, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Penginjilan tetap jalan. Penginjilan tetap jalan. Pelayanan tetap jalan, tidak boleh berhenti. Itulah pekerjaan saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Bagaimana saudara? Kita tidak boleh berhenti bekerja karena itu prinsip hidup kita. Di dalam melakukan memuliakan Tuhan. Orang yang selama masih hidup memuliakan Tuhan, dia harus bekerja. Dan dikatakan tadi 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itu firman loh. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dia harus bekerja. Hari ini jangan jadi pengemis. Saya katakan banyak ya. Hari-hari ini yang minta-minta. Karena situasi kondisi ini. Ya oke lah pada awalnya. Tetapi kita harus punya inovasi. Apa yang saya harus lakukan ke depan? Ya, supaya bisa menghidupi. Dan apalagi saya sebagai pelayan Tuhan. Saya dua sisi saudara. Dua sisi. Sebagai imam kepala rumah tangga biar harus menghidupi istri dan anak. Dan biar hidup. Dan sebagai hamba Tuhan harus menggembalakan domba-domba. Dan melayani jemaat dan umat dunia. Nah, ini dua sisi, tidak mudah menjadi seorang hamba Tuhan. Melakukan terobosan, inovasi. Tidak boleh berhenti dan harus bekerja. Pernah saya ditanyakan oleh seorang hamba Tuhan, Pak Pendeta, apakah salah kita bekerja? Oh, tidak salah. Itu prinsip apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan. Jelas, Paulus. Jangan katakan Paulus tidak bekerja. Lihat pelayanannya. Bagaimana dia tetap membuat tenda. Sebagai seahli properti dia membuat tenda, dia menjual tenda untuk biaya hidup pelayanan. Begitu juga saya. Bagaimana saya menghidupi pelayanan tanpa gaji dari sinode, tanpa gaji dari gereja lokal. Kita harus hidup. Tadi saya katakan dari dua sisi. Dari rumah tangga maupun kehidupan pelayanan. Oleh karenanya saya mau katakan sebagai hamba Tuhan mengimbau dari renungan ini. Mari kita punya inovasi. Memberikan terobosan-terobosan. Karena hari ini
semakin kita harus mengandalkan dunia maya, ya, dunia online. Kita tidak bisa tinggal diam. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bekerja. Mengapa saya sampaikan? Karena saya melihat banyak keluhan yang disampaikan kepada saya menyampaikan renungan ini. Karena banyak orang, Pak Pendeta, Pastor, apa yang saya harus lakukan dengan kondisi seperti ini? Oh, saya bilang banyak cara. Banyak cara kita harus bekerja. Tidak harus berdiam diri. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa seperti patung. Tidak, Tuhan tidak ingin seperti itu. Ada saatnya. Kondisi seperti ini kita mempunyai terobosan. Dan tentunya bukan dengan kekuatan pikiran kita. Kita minta hikmat Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Untuk kita diterangi apa yang harus kita lakukan. Termasuk pribadi saya sebagai hamba Tuhan. Apa yang saya harus lakukan. Kita minta hikmat Tuhan tentunya saudara. Banyak hal yang harus kita lakukan. Banyak hal sekali. Saudara kasih dalam nama Yesus. Begitu juga saya mau tegur dari firman Tuhan ini. Di dalam materi saya. Amsal 6 ayatnya yang ke-6. Dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7 saya akan bacakan tambahannya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Lihat semut. Tanpa diperintah, tanpa ada pemimpin, tanpa ada penguasa. Lihat. Stok pangannya tetap tersedia. Stok pangannya tetap tersedia. Coba. Di musim apapun. Lihat semut itu dengan bijak, dia punya bijak. Coba bayangkan, masa kita manusia kalah dengan semut? Ya, padahal menurut filsafat ilmu kita kan ada kemampuan akal. Akal ini kan rasio kita jauh lebih tinggi dari binatang. Ya, tetapi kenapa manusia? Saya katakan kenapa manusia bisa kalah dengan semut? Amsal 6 menegur keras ini. Amsal 6 ayat 6 sangat keras bagi saya. Kalau saya sih tersinggung, jujur. Saya sebagai pribadi tersinggung dengan ayat ini. Belajar kepada semut. Ya, dan jadilah bijak. Coba bayangkan. Dia tidak diatur, tidak ada pemimpin, tidak ada penguasa yang mengatur. Mereka bisa dengan bijak mengumpulkan stok pangannya. Kehidupan untuk setiap musim dia tetap harus ada. Ketersediaan pangan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Dia bekerja. Apapun musim keadaan, apapun kondisi dan situasi, dia tetap bekerja. Itu semut. Bagaimana kita sebagai manusia? Kembali kepada hakikat penciptaan manusia tadi saya katakan. Bahwa manusia adalah manusia yang bekerja. Dia memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Dan diperintahkan Tuhan juga. Manusia sudah diberikan sumber daya dengan kekuatan, kemampuan, rupa dan gambar Allah untuk menaklukkan bumi. Apapun situasi kondisinya, kita harus bekerja. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, renungan ini menjadi berkat bagi kita siapapun yang melihat. Saya rindu sebagai hamba Tuhan, mari siapapun, apapun jabatanmu, apapun statusmu, apapun posisimu. Sekalipun saya seorang pendeta, tetap menantang kita semua. Mengajak kita untuk kita hidup, bekerja. Karena sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Pada hari ini kita butuh orang-orang yang handal, yang capable, yang smart, brilian. Untuk melakukan terobosan-terobosan. Di zaman seperti ini. Di zaman era modern, postmodern, saya katakan postmodern, ini sekarang sudah zamannya postmodern. Ya, harus lebih orang-orang yang handal, smart, bersaing. Anak-anak, bagaimana sekolah dengan sistem online? Dia harus berani kompetitif. Harus berani kompetitif. Yang selama ini, ya banyak saya dengar keluhan orang tua tentang online ini. Bagi saya, itu bukan masalah. Ya orang tua harus bisa mengajarkan anaknya dong. Harus mampu. Jangan serahkan semua ke sekolah. Ya, nanti saya ada satu topik khusus untuk bagaimana menjadi anak muda yang sukses. Ada topik khusus. Tunggu video berikutnya. Bahwa saya akan menyiapkan video bagaimana anak muda sukses, bagaimana kehidupan anak muda, bagaimana kehidupan anak-anak dididik
tentunya kita melihat dari bangsa Israel yang sukses. Saya akan lihatkan nanti di video berikutnya. Oleh karenanya, topik hari ini, manusia harus bekerja. Bukan hanya bekerja biasa, bekerja keras dan perlu inovasi, terobosan. Di tengah-tengah COVID-19, situasi seperti ini, apa yang kita harus lakukan? Ya, banyak kesaksian. Teman saya ada, ya, seorang, ya, orang yang mampu lah, saya katakan. Tapi hari ini dia mampu melakukan terobosan. Ya, bikin kue. Wih, rasanya enak dan laku sekali. Saya senang. Ya, teman saya ini, memang anak ini teman saya lama. Inovasinya luar biasa. Tidak mau kalah situasi kondisinya, luar biasa saya bangga lihat teman saya ini. Ya. Banyak sekali orang-orang yang pada hari ini berhasil. Di tengah situasi ini dia tidak mau kalah. Kita minta hikmat sama Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus bekerja dan berdoa. Ora et labora. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.